melaporkan saya perbuatan rusakan, saya akan laporkan. Tidak merasa ya pengrusakan, saya tidak merasa. Tokoh Karawang Elyas Budianto yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPK soal dugaan pelanggaran program normalisasi sungai di Karawang ini berakhir di penjara, berakhir dilaporkan oleh Jujun Junaidi, ya, Kepala Desa Wadas, teman-teman, atas perintah Kang Deddy Mulyadi atau bukan, ya saya nggak tahu, tapi yang jelas ada 3 orang memang yang dilaporkan oleh Elyas Budianto ini, Kang Deddy Mulyadi, Jujun Junaidi sebagai Kepala Desa Wadas, dan Dede Sudrajat sebagai Kepala Desa Sukamakmur, teman-teman, ya, soal dugaan pelanggaran normalisasi sungai. Katanya tidak ada transparansi anggarannya. Apakah aki-aki tua ini nggak tahu kalau Kang Deddy Mulyadi itu seorang konten kreator yang penghasilannya itu bisa ratusan bahkan miliaran, ya? Dan Kang Deddy Mulyadi juga banyak mengeluarkan uang pribadinya untuk kepentingan masyarakat. Apakah dia buta? Terus soal pelanggaran kewenangan, katanya, ya, kewenangan, ya memang gubernur tidak punya kewenangan, tapi Pemprov Jabar sudah bekerja sama, ya, Pemprov Jabar sudah bekerja sama dengan pihak PJT dan BPWS, gitu. Ya, kita lihat dulu lah bagaimana respon daripada Lurah Jujun dan Kang Deddy Mulyadi, dan bagaimana nasib akhir seorang Elyas Budianto dan Dodi CS ini, teman-teman, ya. Tapi jangan lupa di subscribe terlebih dulu, karena subscribe itu gratis. Silahkan. Itu melakukan pembangunan kan muncul permasalahan ini. Di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya, melaporkan saya perbuatan rusakan, saya akan laporkan. Tidak merasa ya pengrusakan, saya tidak merasa. Yang merusak itu malahan ditata tanahnya PJT dan BBWS. Wah, ada bukti-buktinya. Saya tadi disangka lagi, katanya ini korupsi. Jangan aja baru mulai, ya enggak? Gitu. Kalau saya sebagai pemerintahan yang paling bawah, tentunya saya harus mengikuti dan mengawasi pekerjaan tersebut. Nah, walau bagaimanapun untuk kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Karawang, tentunya kita sebagai pemerintah yang paling bawah itu harus menyambut baik. Ya, saya sudah memberikan kuasa hukum dari tim Japis. Barangkali kalau ada kekurangan, saya serahkan kepada tim Japis Jawa Barat istimewa. Oke. Nah, itu melakukan pembangunan. Rekan media, apa yang sudah beredar bahwa nama saya dan Pak Dede ini, Sukamakmur ini, tentunya itu adalah salah satu, kalau menurut saya ya, itu adalah fitnah, ya. Karena kenapa? Saya melakukan pekerjaan itu atas dasar pekerjaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu adalah normalisasi kali SS Pasir Panggang. Di mana yang saya sudah lakukan itu semuanya berdasar, ya. Karena dari pihak PJT dan BBWS itu sudah bekerja sama melimpahkan kepada Pemprov Jabar. Itu, ya. Nah, di situ ada tuduhan bahwa saya itu melakukan pengrusakan. Ya, pengrusakan dari mana? Saya itu bekerja itu berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki oleh PJT maupun BBWS. Itu, ya, menurut peta dan data-data tanah mereka. Gitu. Saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan pengrusakan tanah dia yang diklaim oleh ahli waris, gitu. Dan saya juga sudah berupaya apa yang dia miliki, salah satunya SPPT itu, bahwa letaknya itu bukan di situ, ya, gitu. Makanya kenapa saya berani, dan di situ udah jelas pada tahun 1967 itu kali itu sudah ada, masih ada buktinya batu itu, ya, itu. Makanya di sini saya sebagai pelaksana, petugas, ya, yang mengawal apa yang diperintahkan oleh Pemprov Jawa Barat itu agar mengawal semua pekerjaan. Karena kenapa? Walau bagaimanapun saya ini adalah aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tentunya ini program untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya ini harus ikut andil, ya, dalam mengawasi dan mengawasi dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini? Yang pertama adalah normalisasi SS Pasir Panggang. Yang kedua, pembongkaran bangli-bangli yang ada di tol Karawang Barat. Intinya itu semuanya tujuannya itu untuk berbenah, ya, dan menata kota Kabupaten Karawang supaya bersih, indah, ya enggak? Nah, itu tujuannya. Nah, di sini saya ini katanya ini, ya, dilaporkan tidak ada
pelang pengumuman dari proyek itu, transparansi. Untuk sebuah proyek itu harus ada dijelaskan ada pelang pengumumannya. Ini bypass dari gubernur langsung kepala desa. Yang sebenarnya banyak perangkat-perangkat yang mengurusi itu. Namun Deddy Mulyadi ini senangnya memang show gitu ya. One man show. Ada diksi yang disampaikan bahwasannya ini langsung kepada tuduhan. Nah, secara etik dan dalam pada hukum ini sudah tidak elok. Dan itu disiarkan dalam medsos, disampaikan tuduhan langsung, bukan dugaan. Tentunya nanti kami dengan tim akan mengambil langkah hukum karena ini bagian daripada program pemerintah di tingkat provinsi dan ini baru dimulai, belum selesai. Masalah statement yang di media ya perlu juga dipahamin ya. Pak Gubernur juga melaksanakan program ini sudah ada MOU ya dengan Pemprov Jawa Barat, PJT, Jasa Marga, dan BBWS dan Kabupaten Karawang. Di dalam MOU itu sudah jelas bahwa semua pelaksanaan yang namanya baik normalisasi, baik terkait masalah penataan untuk dan ketertiban keindahan yang ada di Karawang Barat itu dilaksanakan oleh Pemprov Provinsi, sudah jelas. Jadi apapun yang dikatakan saudara kita Pak Yas itu tidak ada yang namanya bahwasannya Pak Gubernur itu melakukan kewenangan secara pribadi, itu tidak jelas, tidak mendasar lah ya. Tidak melanggar aturan sesuai dengan konstitusi ya, dasarnya adalah aturan undang-undang ya, baik nomor 7 2004 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahwa ini adalah kewenangan Gubernur Jawa Barat melakukan atau melaksanakan dengan hak diskresi, ya kan? Hak diskresinya Gubernur Jawa Barat karena melihat ada keterlambatan, ada lambannya sisi normalisasi dan sisi penertiban bangli-bangli yang ada di Kabupaten Karawang, maka pemimpin daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil alih itu, dan itu tidak melanggar aturan sesuai dengan aturan. Dan ini sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi baik itu dengan PJT, BBWS, termasuk PUPR provinsi, termasuk PUPR kabupaten, Jasa Marga, termasuk juga TNI Polri gitu ya, dengan Pol PP. Dan inilah yang menjadikan dasarnya bahwa ini adalah ditertibkan. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dikatakan Pak Sarip dengan Bang Potas tadi, bahwa ini sudah dikasihkan surat peringatan, baik oleh PJT maupun dari Satpol PP, kan gitu ya. Mereka sudah diberikan waktu karena ini tanah negara. Apabila diperlukan oleh negara untuk kepentingan umum, maka yang menempati itu harus memberikannya secara sukarela lagi. Ada yang melaporkan Itu kiamat itu. Pak Gub di Karawang ada yang melaporkan Pak Gub ke KPK karena udah ini biasa. Tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Nggak usah ditanggapi. Kemudian satu lagi Pak, ini kan ditanggapi orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan, gitu loh. Pak Gub yang pekan Itu cermin. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Cabang Karawang secara resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Kepala Desa Wadas Junaedi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan penyimpangan proyek normalisasi sungai di Desa Wadas dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Laporan bernomor 077 kami KRW 11/2025 itu diterima KPK pada 1 Desember 2025. Sebagaimana tertera dalam stempel. Buat teman-teman yang masih banyak beban, banyak pikiran, dan benar-benar merasa tidak sanggup untuk melanjutkan hidup, sekali lagi saya mengajak kita ikhtiar sama-sama, kita berdoa sama-sama. Siapa saja yang sekiranya sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan hidup karena mungkin banyak masalah, banyak utang, banyak beban, silakan langsung datang ke tempat Pak Purnomo. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiar sama-sama. Mudah-mudahan benar-benar kita diberikan kesempatan Allah untuk segera menyelesaikan semua masalah dan beban hidup kita. Sekali lagi silakan datang buat siapapun yang sudah tidak sanggup karena terlalu berat memikirkan beban hidup. Mudah-mudahan semuanya berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing Kasadayana. Baraya, ada informasi lagi dari Karawang, yaitu Kang Deddy Mulyadi sekarang katanya dilaporkan oleh salah satu tokoh di Karawang ke KPK. Nah,
kita sangat mengapresiasi langkah tokoh tersebut. Kenapa? Dikarenakan itu adalah jalur yang elegan tentunya. Dan tentu saja Kang Deddy pun pasti tidak keberatan dengan hal itu dan tidak gentar sedikit pun dengan hal itu. Kenapa? Karena Kang Deddy di jalur yang benar. Artinya membangun Karawang yaitu untuk warga Karawang, untuk kebaikan warga Karawang. Kemudian terkait dengan pelaporan tersebut, kenapa kita mengapresiasi? Ya daripada mengacung-acungkan golok, menghalang-halangi orang yang sedang bekerja, ya tentu saja lebih baik mengambil langkah jalur hukum yang tentunya tidak menghalang-halangi orang yang sedang bekerja di sana. Dan alangkah lebih baiknya lagi pelaporan tersebut juga dilengkapi dengan berkas yang lengkap, data-data, fakta-fakta yang lengkap, sehingga tidak menjadi laporan yang kosong. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat informasinya, dan semoga selalu Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita semua tentunya semoga diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kita bisa lihat bagaimana Lurah Jujun merespon siapa? Aki-aki tua itu Elyasa Budianto ya teman-teman ya. Kang Jujun jelas menanggapi itu sebagai sebuah fitnah, dan ini adalah sebuah pelanggaran hukum ya teman-teman. Ini adalah pencemaran nama baik teman-teman ya. Apa sih yang dilaporkan oleh Elyasa Budianto ini? Ini yang saya baca, poin-poinnya yang akan saya baca ya. 1. Tidak adanya papan proyek. Tidak dipasangnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Hal ini melanggar kewajiban agar publik mengetahui secara terbuka sumber anggaran, volume kegiatan, lokasi hingga pihak pelaksana sesuai peraturan Menteri PU dan Perpres terkait. Ya, dia nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Kang Deddy Mulyadi juga sebagai gubernur bertindak sewenang-wenangnya gitu. Tapi kan dalam beberapa hal ya, dalam keadaan terdesak ya, Gubernur juga berhak untuk turun ya demi kemaslahatan bersama, dan itu juga sudah bekerja sama dengan pihak PCT dan BPWS gitu. Ketidakjelasan perencanaan dan anggaran ya, tidak ada transparansi katanya. Ya, dia nggak tahu kalau Kadiem itu banyak mengeluarkan uang pribadinya demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat. Jadi tidak melulu soal anggaran-anggaran gitu ya. Penyalahgunaan wewenang ya, proyek ilegal, penyalahgunaan wewenang, tidak adanya rekomendasi teknis, kerusakan lahan warga. Dan teman-teman, yang saya suka adalah Kang Deddy Mulyadi menanggapi itu tuh dengan santai, tertawa bahkan. Nah, gak usah ditanggapi lah, orang kita mau mengembalikan aset-aset negara ya, yang diperjualbelikan dan disebarkan oleh oknum ya. Yang jelas-jelas itu tuh yang melanggar hukum gitu loh. Ini aneh ya laki-laki tua ini. Ya, dan kita lihat, kita pantau terus bagaimana akhirnya, bagaimana nasib akhirnya kakek-kakek ini teman-teman ya. Mungkin itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.